Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Malam ini kita akan sambung kembali pembahasan tentang adab ketika marah, dan ini malam yang insyaAllah kita habiskan pembahasan ini di malam ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan kembali bahawa hari ini dan besok disunnahkan berpuasa. Hari ini hari Tasu'a dan besok adalah hari Ashura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa di hari Ashura, dan maghrib ini sudah masuk hari Ashura. Ashura juga diperingati oleh orang-orang Yahudi, dan mereka berpuasa memperingati hari tenggelamnya Fir'aun. Maka sahabat melaporkan ke Nabi bahawa orang Yahudi pun berpuasa di hari Ashura, dan Nabi tidak ingin orang-orang Yahudi menuduh Islam adalah agama yang mengikuti syariat Yahudi. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat, seandainya aku masih hidup di tahun yang akan datang, maka kita tambahi satu hari, iaitu hari Tasu'a, hari ke-9. Jadi selayaknya kita berpuasa di hari ini dan besok, dan kita telah membuktikan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi mereka yang tidak sempat berpuasa hari ini, masih ada solusi agar puasa bisa menyelisihi Yahudi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahud, selisihilah Yahudi. Nah, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, sumu, puasalah yauman qablah atau yauman ba'dah, puasalah sehari sebelum 10 Muharram atau sehari sesudah 10 Muharram. Hadis ini juga khilaf di antara para ulama, tapi banyak yang mengatakannya dhaif, hadis lemah. Tapi walaupun begitu, para ulama banyak yang mengatakan berdasarkan hadis ini, bagi yang tidak sempat berpuasa di hari Tasu'a, maka ambillah puasa di hari yang ke-11, iaitu hari Selasa insyaAllah. Jadi besok Ashura, hari Selasa adalah hari yang ke-11 Muharram. Jadi banyak sekali ulama mengatakan boleh, karena intinya adalah puasa dan menyelisihi amalan Yahudi. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, puasa Senin dan sambung puasa Selasa dengan niat puasa Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan kita di akhirat nantinya. Baik, itu sekedar informasi agar kita bersama-sama melangkah ke dalam surga Allah. Kita sudah bahas tentang adab ketika marah beberapa perkara.
sekedar pengingat ulang, iaitu jangan marah kecuali karena urusan-urusan agama. Jadi marahlah karena urusan membela agama, membela nama Allah. Silahkan marah. Jangan marah karena urusan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang sudah muncul marah, tahanlah semampu mungkin. Ketika kita berkuasa menahannya, di saat kita memang bisa melampiaskannya, maka Allah akan membangga-banggakan orang ini di akhirat. Lalu Allah akan memberikan salah satu kelebihan, iaitu dia boleh memilih bidadari siapapun yang dia suka. Jadi bukan lagi ditetapkan Allah, tapi dia boleh pilih bidadari. Tentu kita kalau berjumpa dengan bidadari enggak perlu pilih pun dah, alhamdulillah, kan? Apalagi bisa pilih. Jadi ini kelebihan orang yang mampu menahan amarah di saat dia mampu melampiaskan. Kita sudah jelaskan minggu yang lalu, mampu melampiaskan itu kita berkuasa. Kita berkuasa untuk tampar isteri, pukul isteri, kita tonjok mukanya, kita patahkan hidungnya. Isteri enggak akan sanggup lawan. Kita berkuasa untuk menendang anak kita, dia tidak berani lawan. Di saat kita berkuasa, tapi kita menahan diri, sehingga tidak satu kali pun tangan ini melayang ke wajah isteri, padahal kita mampu untuk melakukannya, tapi kita tidak lakukan ketika marah. Orang inilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau marah itu mulai muncul, maka jalan keluar pertama, berusahalah menekan kemarahan itu dengan mengucapkan ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika marahnya mulai muncul, sakana ghadabuhu, marahnya akan turun, akan tenang kembali. Ini kalimah sederhana tapi menghilangkan kekuatan syaitan. Cuma kadang-kadang kita ada yang sedang marah, kita ucapkan itu berkali-kali enggak hilang juga. Kenapa? Karena kita sendiri syaitan. Makanya coba lihat gaya marahnya orang saleh dengan gaya marahnya orang faleh. Bahasa Inggrisnya falih, bahasa Arabnya falih. Orang saleh marah, tapi begitu mau marah dia ucapkan a'udzubillah langsung turun. Tiba-tiba dia sadar, dia tenang. Tapi orang yang ahli maksiat, enggak pernah salat, ucapkan 1000 kali pun enggak turun-turun. Kenapa? Enggak pernah dekat dengan Allah. Ini berefek juga. Jadi berefek. Jadi ucapkanlah a'udzubillah. Kira-kira kena bengih, segera a'udzubillah minasyaitan, ulang-ulang a'udzubillah minasyaitanir a'udzubillah. Tapi sekali lagi diingat, jangan ucapkan di depan orang yang sedang berhadapan dengan kita. Jangan isteri mengucapkan depan suami a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu kena tendang 2 kali lagi. Karena seakan-akan suami itulah syaitannya. Walaupun betul, tetapi jangan ucapkan di depan orang yang sedang berhadapan dengan kita. Baik, kita lanjut. Kita habiskan pada malam ini insya-Allah. Berikutnya, adab ketika marah, iaitu as-sukut wa luzumus sumt. Hendaknya diam, perbanyak diam. Ketika sedang marah, amalan terbaik salah satunya adalah diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat dengan mengatakan, "Allimu wa basyiru wa la tu'assiru wa iza ghadaba ahadukum falyaskut." Banyak-banyaklah kalian mengajarkan orang lain kebaikan. Alimu, ajarkan ilmu. Wabashiru, lalu kemudian kabarkanlah berita gembira. Wala tu'assiru, jangan persulit kehidupan orang. Ini nasihat Nabi. Banyak-banyak berikan kabar gembira, baik dari kata-kata maupun perbuatan. Kita ini memberi sedekah ke orang termasuk kabar gembira bagi orang. Dia bersedih kedatangan kita dengan 100.000,
sudah menyenangkan hatinya. Jadi dia berfikir 3 hari alhamdulillah dia bisa makan. Itu ciri-ciri orang yang akan masuk ke dalam surga Allah, suka memberi kabar gembira pada orang lain. Wala tu'assiru, kata Nabi, jangan engkau persulit hidup orang lain. Nah, ini gaya hidup ini kan hari ini dibalik. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa seandainya diurus suatu urusan bisa berbelit-belit, kenapa harus dipermudah? Nah, ini gaya hidup hari ini. Sehingga kita ngurus sesuatu apapun dipersulit. Padahal hak kita dipersulit. Nah, jadi ini hati-hati mempersulit kehidupan manusia, Allah akan persulit kehidupannya. Administrasi di akhirat itu lebih dahsyat, lebih sulit kalau dia suka mempersulit kehidupan orang lain. Padahal kan mudah saja kan, Pak. Banyak urusan mudah kan. Minyak goreng tinggal kasih tahu instruksi presiden, minyak goreng turunkan, yang tidak turunkan tangkap, selesai kan, semua turunkan. Tapi Masya Allah hari ini harap ditun, dari Ramadan naik nggak turun-turun. Yang kaya, pengusaha kaya terus kaya, rakyat di bawah hancur-hancuran. Tunggulah dipersulit oleh Allah kehidupanmu di akhirat. Preh mati, dengan bahasa kita, preh mati. Lalu Nabi menyambung hadisnya dengan mengatakan, wa iza ghadaba ahadukum falyaskut, kalau engkau sedang marah maka diamlah. Nah, kata Rasulullah, hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dari Ibnu Abbas, kalau sedang marah diamlah. Nah, kenapa Nabi suruh diam? Karena orang yang bicara ketika sedang marah biasanya bahasanya tidak bisa diatur lagi. Dia orangnya hari-harinya lembut, hari-harinya lembut. Kalau kita ketemu hari-hari bicara bagus, sopan, tutur bahasanya halus. Tapi begitu marah, kalau nggak diam, maka akan keluar kalimat-kalimat yang kita tidak terduga. Jangankan orang, kita saja nggak terduga keluar kalimat itu. Kenapa? Karena kalimat itu didorong-dorong oleh syaitan. Makanya ada orang kadang-kadang mengambil penilaian begini, selama ini saya pikir dia baik, rupanya itu udah keluar aslinya, katanya. Jadi kan begitu kalau sifat manusia itu, 1000 tahun kita baik dengan dia, sekali ada silap kita, yang silap itu diambil jadi patokan. Jadi selama ini kita jaga-jaga, kita baik-baik, begitu sekali marah, keluar kalimat-kalimat yang tidak layak keluar atau tidak cocok dengan hari-hari sebelum itu, kita diambil patokan oleh orang. Belum fikir gaji, saya pikir orangnya baik, rupanya itu aslinya keluar. Padahal yang selama ini nggak dianggap asli, palsu. Yang buruk itu dianggap asli. Kan cukup bangai urusan dengan manusianya. Istri kita baik, hari-hari baik, tapi karena kita membuat masalah, dia lari dari rumah, misal contoh, karena nggak tahan lagi, dia lari. Lalu kita ambil kesimpulan, itu istri itu durhaka, sudah lari. Berarti dia tidak baik. Itu kesimpulan kita. Padahal selama ini dia lebih baik daripada kita. Cuma karena kita menyakitinya, dia bereaksi. Reaksi itu kadang-kadang jadi kesimpulan kita. Itulah muamalah dengan manusia. Kan sering bapak dan ibu dengar, "Nyan kai debit ada asli, kai debit ada asli." Padahal selama ini asli semua yang dikeluarkan. Itu yang satu yang palsu, enggak sengaja. Tapi itu pula yang kita ambil jadi patokan kita. Itu manusia. Maka susahnya berhubungan dengan manusia. Kalau dengan Allah terbalik, kita berbuat buruk dengan Allah, lalu kita sekali saja berbuat baik, taubat, yang diingat adalah taubatnya, keburukan kita dibuang semua sama Allah. Begitulah perbandingan sifat Allah dengan sifat manusia. Maka berbanyak-banyaklah bersyukur kepada Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu supaya kita tidak dicap orang
atau tidak keluar kalimat yang aneh-aneh ketika sedang marah, pilihlah untuk diam. Jadi diam saja. Jadi kalau sedang marah di rumah, itu suami yang saleh itu diam. Istrinya nanya, "Gimana? Cerai?" Suami itu diam saja, karena dia mulai berpikir, maunya aku cerai mudah, kalau saya ceraikan mudah, tapi anak 5 orang ni mungkin dia akan terbengkalai. Kalau ibu barunya cocok mungkin okeylah, tapi kalau tidak cocok kan bahaya. Jadi suami yang soleh itu mikir. Makanya para ulama mengatakan fakir qabla an ta'zima, ya, pikir dulu sebelum bertindak. Kita kalau sudah ribut sama orang, diam saja, diam. Dicaci, lebih bagus kita pilih diam. Pernah ada hadis sahih, Abu Bakar sedang duduk bersama Nabi SAW. Tiba-tiba ada orang datang lewat mencaci Abu Bakar. Dicaci Abu Bakar, ya. Jadi kalau selevel Abu Bakar saja dicaci, apalagi kita, apa? Jadi jangan merasa bahawa seakan-akan kita ini aman dari cacian. Tidak, ya. Jangan merasa melebihi Abu Bakar. Abu Bakar itu sudah, seandainya ada Nabi lain setelah Rasulullah, maka Abu Bakarlah yang paling berhak menjadi Nabi. Seandainya sifatnya itu hampir mendekat, tapi dicaci orang di samping Rasulullah. Abu Bakar diam saja, dicaci. Tapi karena dicaci terus-terusan, Abu Bakar kan enggak tahan juga. Dicaci itu terusan enggak tahan juga. Akhirnya Abu Bakar menyahut cacian itu. Ketika disahut, Abu Bakar nampak mulai marah, dia menyahut cacian. Rasulullah tiba-tiba pindah. Tadi waktu Abu Bakar diam, Rasulullah senyum saja. Tapi begitu Abu Bakar mulai menyahut, Rasulullah pindah. Dia pergi. Jadi Abu Bakar enggak peduli lagi sama orang caci, dia kejar Rasulullah. Dia kejar Rasulullah, dia tanya, "Ya Rasulullah, tadi waktu aku diam engkau tersenyum, ketika aku mulai menyahut cacian itu engkau pindah dariku. Apa salahku ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi? "Tadi ketika engkau diam di saat dicaci, aku melihat malaikat memuji-mujimu dan sudah dipersiapkan balasan untuk orang yang mencaci. Tapi ketika engkau mulai membalas mencaci, malaikat pergi, tiba-tiba muncullah syaitan menolongmu. Maka aku tidak mau duduk di samping orang yang ditolong oleh syaitan." Sampai begitu nasihat Nabi. Jadi ketika marah itu, yang datang itu segera syaitan. Syaitan yang bisik-bisik dalam hati kita, "Kahambo ju, kadekat ju, ketipak bermuka hai ketipak." Ini ya, menyempat sikin. Kita kan mulai macam-macam ni, Pak. Seluruh badan ni panas semuanya. Ya, apa-apa yang nampak, gelas nampak nyukur, gelas gendek. Yang air-air kita campak ke muka orang. Itu kenapa mic ini jadi parang ni, Pak. Ni mic ni kita ketuk kepala orang, bukan mic-nya yang mati, orang mati, Pak. Kenapa marah? Itu syaitan semua tu bisik-bisik. Karob je. Malaikat pergi, kata Nabi. Maka Nabi pun enggak mau berdampingan ketika syaitan datang. Itu hadis menunjukkan mulianya orang yang diam. Walaupun ini amalan susah. Saya sudah bilang teorinya enak. Oh begitu. Whatever enggak ada lagi ingat pelajaran adab ini. Tapi paling kurang 1-2 melekatlah, 1-2 datun ini kita tahan dulu. Makanya ini orang ketika mulai marah disuruh diam agar tidak berlanjut perbuatan kalamnya menuju ke maksiat. Baik, berikutnya masih juga marah. Jadi sudah ucap auzubillah masih marah, sudah diam, dipancing terus-terusan. Isteri itu terusan mepep-pep terusan, enggak habis-habis, Pak. Kita sudah diam. Maka apa lagi harus kita lakukan? Taghyir al-hay'ah allati yakunu 'alaiha. Kata Rasulullah, rubahlah posisi ketika marah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban dari Abi Zar dalam derajat yang sahih, kata Rasulullah, "Iza ghadiba ahadukum,"
kalau salah seorang kalian sedang marah wa huwa qa'im, dan dia dalam keadaan sedang berdiri, faliyajlis. Kalau dia marah dalam keadaan berdiri, faliyajlis, duduklah. Fa in zahaba anhu al-ghadab, kalau dia masih marah ketika masih duduk, ketika duduk pun masih marah, wa illa falyattaji', enggak kurang marahnya ketika duduk, maka berbaringlah, kata Rasulullah. Dia suruh tidur, suruh berbaring. Nah, ini apa maksud Nabi? Para ulama menjelaskan, li'anna al-qa'im yakunu asra' ila al-ghadab wa aqrabu ila al-batshi bi khasmihi min al-jalis. Orang yang berdiri itu lebih mudah melampiaskan kemarahannya daripada orang duduk. Ini kita sedang berdiri ni, marah, maka kemungkinan sekali tangan ini siap sekali untuk nampar karena posisi berdiri, kaki siap sekali untuk nendang ketika sedang berdiri. Makanya orang yang marah ketika berdiri itu banyak sekali dosa yang dia bisa lakukan dengan marahnya. Coba lihat kenyataan, kalau sedang siksa orang, penyiksanya berdiri apa duduk? Berdiri. Orang yang disiksa, yang diikat, penyiksa berdiri. Itu kalau sudah berdiri, semua marah dia bisa lampiaskan, berulang-ulang, dia bisa lampiaskan kalau sudah berdiri. Makanya Nabi suruh duduk, karena kalau sudah duduk begini, mau pukul susah, mau berdiri, mau pakai kaki, harus berdiri dulu. Kita tahan duduk, kita duduk, supaya tidak berlanjut gerakan tangan dan kaki untuk melampiaskan kemarahan. Ketika sudah duduk pun masih ditantang juga, maka falyattaji', berbaringlah, kata Rasulullah. Berbaring itu maksudnya ya berbaring. Ittija' itu bukan istilqa, berbaring ke rusuk kanan. Ini juga bisa bermakna tidurlah. Makanya orang-orang yang beriman itu kalau lagi marah lebih memilih untuk tidur. Kalau istri-istri salihah ketika sedang marah dengan suaminya, maka dia masuk kamar. Bisa jadi waktu masuk kamar, yang namanya manusia sedang marah kan dibanting pintu tu, Pak, guru boom dibanting pintu kan. Nah, kita ni kan waktu dengar guru boom tu kan naik lagi ni, oh kakak banting pintu, kata kita kan. Padahal dia sedang berusaha lari dari marahnya. Itu istri itu sedang berusaha lari dari marah agar dia enggak sampai terbang-terbang di rumah. Dia mencoba lari sehingga dia cari tidur. Tapi karena kita sedang emosi, bantingan pintunya pun kita jadikan alasan lagi. Lalu kita dekat lagi dengan pintunya, kau buka. Menyuhang kau buka, bertuh pintunya. Kita lebih bodoh lagi daripada dia. Dia cuma banting pintu, kita bertuskan pintu itu. Sudah 10 kali ganti pintu, sudah 10 kali kita ganti lagi karena banyak sekali marah. Di saat seperti itu seharusnya kita harus faham, istri pilih tidur ke kamar, biarkan, jangan diikuti, biarkan dia tidur. Jangan diganggu lagi dengan kita datang ajak lagi marah, jangan. Itu tidur itu salah satu amalan Nabi SAW. Jadi paling pun dia ambil bantal, dia taruh ke mukanya, dia nangis, sudah penuh air mata di atas bantal, biarkan. Nanti dia kira-kira kalau jam 8 dia lari ke kamar, lalu dia keluar waktu zuhur, itu insyaAllah sudah tenang. Itu sudah tenang. Kenapa? Sudah melalui tidur. Jangan dipancing lagi. Jangan begitu keluar, kakak tebi dah. Kiban, katiap. Jangan dipancing lagi, Pak. Jadi memang harus, urusan marah ini memang bukan hanya sekedar ilmu, memang harus dewasa, harus bijaksana. Susah, Pak. Menangani marah itu susah. Tidak peduli umur. Marah itu enggak peduli umur. Yang ada yang makin tua makin bingkeng. Semakin tua semakin bingkeng pun bahasanya. Semakin pemarah dia, Pak. Ada ganas, bolehlah ganas, kan? Jangan, memang perlu kebijakan hati, perlu membiasakan diri waktu datangnya marah, ikuti aturan dari Nabi ini. Maka tidur termasuk salah satu cara menangani amarah.
Kita pun begitu. Kalau sudah mulai banyak sekali marah, banyak-banyaklah tidur. Tapi bukan bermakna orang banyak tidur karena marah. Ada yang memang dengeroy, memang suka tidur. Tapi cuba lihat, orang banyak tidur biasanya jarang marah, walaupun tidak baik. Orang banyak tidur itu jarang marah. Kenapa? Karena tidur terus-terusan, nggak sempat marah. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini hadis Nabi. Marah dalam keadaan berdiri duduk tidak bisa, maka berbaringlah, tenangkanlah hati. Oh, rupanya syaitan terlalu kuat menguasai kita. Dalam tidur pun kita mimpi berantem lagi sama isteri. Dalam tengut melumpur. Dalam tidur pun kita masih mimpi untuk melanjutkan peperangan itu. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang Allah muliakan? Yaitu al-wudu' awil ghusli aw nahwi. Hendaknya seseorang berwudu atau mandi. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah bahwa marah itu datangnya dari syaitan, dan syaitan itu dari api. Untuk memadamkan api adalah air. Makanya wudu menjadi salah satu jalan untuk meredam kemarahan. Dan ini, wudu ini paling bagus diikuti dengan salat setelahnya 2 rakaat. Jadi ketika sudah marah, berwudu, lalu kemudian ikuti salat sunnah wudu 2 rakaat. InsyaAllah habis salat, InsyaAllah tenang kembali. Kalau sudah tenang, Pak, kita baru tahu hikmahnya. Ini kan tadi kita sudah berjuang melawan amarah. Begitu sudah tenang, kita baru tahu hikmahnya. Ini hari Senin marah, kita berjuang habis. Hari Selasa sudah tenang kembali, kita sudah panggil lagi isteri, kita sudah buat lagi kopi, isteri pun sudah taat lagi. Itu baru kita duduk terasa, untung anakku pengero baru. Kita mulai terasa tu, untung saya enggak marah kemarin. Kalau sempat marah, isteri lari minta cerai, anak entah gimana, rumah hancur. Kita mulai sadari itu. Hanya 1 hari saja kita berjuang menahan amarah, hari berikutnya sudah aman lagi. Kita sudah boleh pegang isteri lagi, dia sudah menyerahkan diri lagi. Kemudian kita sudah ada yang buat kopi lagi, anak-anak semua mengucapkan abi lagi. Mana kalau sempat anak-anak lihat kita pukul isteri itu terusan, kita enggak bisa menahan amarah. Anak-anak mana ada panggil abi? Kan boy dia panggil. Hari biasa abi. Begitu dia lihat ayahnya pukul isteri, sampai isteri lari itu, sampai hancur-hancuran. Anak pun kena tendang sana sini, Pak. Sangkut di jendela satu, sangkut di kipas angin satu. Mana ada abi lagi dipanggil? Ketika sama mereka bicara, si abang masih adik, gimana? Nah, yo boyan. Begitu kalau sudah marah sekali. Itu efek marah. Hanya karena bertahan, berjuang untuk tidak marah, semua aman. Akhirnya kita meninggal dalam cinta mereka, dalam ridha anak-anak, dalam ridha isteri. Itu akibat berhasil menahan marah. Maka banyak kehancuran hari ini rumah tangga hanya gara-gara melampiaskan marah yang sesaat. Padahal kecil masalah, Pak. Masalah-masalah kecil. Tapi karena enggak berhasil menahan amarah, hancur segala-galanya. Efeknya 30 tahun, 40 tahun. Anak kita jumpa sama kita, tidak mau lagi menghormati kita. Nah, itu makanya Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah. Kalau engkau bisa menahan marah, maka surgalah milikmu. Nah, itu panjang cerita marah ini, Pak. Nah, yang berikutnya terakhir, yaitu ketika sudah marah, kalau pun terjadi marah, berusahalah tidak membalas dengan lebih buruk daripada perlakuan orang yang marah kita. Jadi kalau orang itu mencaci mama kita, jangan kita balas caci mama dia. Karena salah satu dosa terbesar adalah mencaci orang tua. Waktu Nabi mengumumkan salah satu dosa paling besar adalah mencaci orang tua sendiri, sahabat bingung.
Mana mungkin ada orang mencaci mamak sendiri, ayah sendiri. Itu di masa sahabatnya nggak mungkin. Orang jahiliyah aja itu jarang terjadi, dan aneh bagi mereka kalau ada anak mencaci mamaknya, mencaci ayahnya. Tapi Nabi mengatakan dosa besar bagi yang mencaci orang tuanya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa seseorang mencaci orang tuanya sendiri? Rasulullah mengatakan, yaitu ketika engkau mencaci ayah orang lain, dibalas cacian itu mencaci ayahmu, itu sama dengan engkau telah mencaci orang tuamu sendiri. Ya, jadi kalimat-kalimat kejar, kemudian suruh mama, kejar apa, misalnya kejar mama, kejar bapa, atau macam-macam tu, itu semua ketika kita keluarkan dan dia balas mencaci kita, di saat itu sebenarnya dosa yang tercatat, kita telah mencaci orang tua kita sendiri. Pekan, karena kita memancing orang itu untuk mencaci orang tua kita, maka paling besar dosanya kalimat-kalimat itu. Anehnya semua negara kalimatnya sama. Semua negara walaupun beda-beda bahasa, yang ditargetkan ke mamak semua. Ke mamak. Bahasa Inggeris itu saya tidak ucapkan, nanti takut bapa ikuti. Itu mamak juga yang kena. Bahasa Arab itu mamak juga. Di Mesir itu kalau marah itu mamak yang dicaci, ayah jarang kena cacian. Bahasa Aceh apalagi cik ma menung. Kenapa mamak? Kenapa tidak ayah dalam cacian-cacian manusia? Karena mamak yang paling dekat di hati. Jadi untuk menyakiti hati seseorang, caci orang yang paling dikasihinya, caci mamaknya. Kalau kita caci bapak, maka orang yang kita caci itu mengatakan, "Ji, cik benar ni," katanya. Memang bapak aku memang kayak gitu, caci je terus, katanya. Bisa jadi begitu karena bapak kadang-kadang kan enggak terlalu dekat hatinya. Karena kita ni kan kadang-kadang Pak, temperamental kita membuat anak enggak terlalu dekat dengan kita. Kita ini dapat pahala bukan karena mengasuh anak langsung. Kita dapat pahala dengan mencari rezeki. Anak itu hidup dengan rezeki kita beri. Walaupun kita enggak dihargai, tapi Allah tahu pemain di belakang layar tu kita. Kalau enggak ada kita, anak enggak bisa sekolah, isteri enggak bisa makan, anak enggak makan, tapi kita enggak dihargai. Di situlah surga kita. Di saat berjuang dan kurang terhargai, Allah lah yang menghargai. Jadi yang paling dekat di hati itu ya mama, yang hidup hari-hari dengan dia, dalam kandungan dia 9 bulan bersamanya. Begitu dicaci mama, mekedeng. Mekedeng apa bahasa Indonesia-nya lagi? Cukup payah, bahasa Indonesia enggak sehebat bahasa Aceh, Pak Ustaz. Ya, langsung tersentuh di hati. Makanya jangan biasakan mencaci, membalas cacian orang dengan menghina orang tuanya. Kian, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.